Anda kembali bersama kami di Breaking News Berita 1. Presiden Joko Widodo akhirnya batal melantik Komjen Pol Budi Gunawan dan menunjuk calon baru Wakapolri Badrodin Haiti sebagai calon Kapolri. Hal itu dilakukan Presiden untuk menciptakan ketenangan dan memperhatikan kebutuhan kepolisian setelah melihat gejolak yang menimbulkan perbedaan pendapat di masyarakat. Maaf, sedikit terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Hari ini saya akan berbicara masalah yang berkaitan dengan Polri dan KPK. Yang pertama, mengingat bahwa pencalonan Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Budi Gunawan SH MSI sebagai Kapolri telah menimbulkan perbedaan pendapat di masyarakat, maka untuk menciptakan ketenangan serta memperhatikan kebutuhan kepolisian negara Republik Indonesia untuk segera dipimpin oleh seorang Kapolri yang definitif, maka hari ini kami mengusulkan calon baru, yaitu Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Badrodin Haiti untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai Kapolri. Setelah memutuskan membatalkan pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri, Presiden Joko Widodo berharap Komjen Pol Budi Gunawan bisa tetap berkontribusi di kepolisian sehingga polisi semakin profesional dan dipercaya oleh masyarakat. Berikut keterangan Presiden Joko Widodo. Saya memutuskan Saudara Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan untuk terus memberikan kontribusi terbaik bagi kepolisian Republik Indonesia agar makin profesional dan dipercaya masyarakat. Kontribusi ini dapat dilakukan dalam posisi dan jabatan apapun yang nanti diamanatkan kepadanya. Terkait dengan keputusan Presiden Joko Widodo mengenai calon Kapolri dan Kemelut di KPK, Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyatakan surat mengenai nama calon Kapolri baru Komjen Pol Badrodin Haiti telah dikirimkan ke DPR hari ini. Prosesnya akan menunggu setelah masa reses DPR berakhir. Selain itu, Pratikno juga mengungkap harapan Presiden tentang menjaga keharmonisan antar lembaga negara, termasuk dalam pemberantasan korupsi dan penegakan hukum. Ya, DPR sudah menyelesaikan sidang paripurnanya dan reses. Surat akan kita kirim hari ini, sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden, dan tentu saja nanti proses di DPR akan dilakukan setelah reses selesai. Andi Pak, dari Kompas Pak. Pak, keputusan Presiden ini apakah ini sebagai langkah untuk menguatkan atau menyelamatkan lembaga KPK secara kelembagaan atau ada maksud lain Pak? Mungkin bisa dijelaskan reason dari keputusan hari ini Pak. Seperti sudah disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa upaya pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus dilakukan secara bersama-sama, kolaboratif dan sinergis antar lembaga negara. Bukan hanya KPK, tetapi juga Polri, bahkan juga Kejaksaan Agung. Nah, oleh karena itu tadi pada paragraf terakhir Pak Presiden menegaskan pentingnya antar lembaga negara ini untuk bersinergi, menjaga keharmonisan dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan
dalam hal ini penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Kelanjutan Bapak Budi Gunawan, apakah Presiden sebelumnya sudah melakukan pembicaraan dan bersama Wakapolri Pak Badrudin Haiti tentang posisi apa nanti Pak Budi Gunawan? Apakah sudah ditetapkan oleh Pak Badrudin sebagai apa nanti di Markas Besar Kepolisian? Terima kasih Pak. Sekali lagi menegaskan pernyataannya Presiden bahwa nanti Bapak Presiden mengharapkan, menginginkan Pak Budi Gunawan tetap memberikan kontribusi bagi institusi kepolisian, dan tentang posisinya seperti tadi dikatakan akan ditentukan kemudian, dan tentu saja saat ini kan beliau masih berstatus sebagai Kamdegipol sebagaimana yang selama ini dijalankan oleh beliau. Yang berikutnya nanti menunggu keputusan. Iya Pak, saya Sabrina dari Kompas.com. Tadi Pak Jokowi tidak menyebutkan secara gamblang bagaimana mungkin ke depannya upaya untuk menyelamatkan KPK di saat sekarang ada ancaman 21 penyidik KPK akan menjadi tersangka. Kemudian juga kita tahu sudah ada laporan pidana terhadap 2 pimpinan KPK yang lain. Apakah penetapan PLT KPK yang sekarang ini akan menjadi model ke depannya apabila terjadi kasus serupa, misalnya entah penyidik, entah itu pimpinan KPK menjadi tersangka Pak? Terima kasih. Jadi intinya bahwa sampai sekarang undang-undang tidak memberikan ruang bagi penggantian anggota pimpinan KPK yang menghadapi permasalahan hukum dan harus diganti secara hukum menurut Undang-Undang KPK kan harus melalui proses seleksi. Oleh karena itu Presiden akan mengajukan Perpu, akan menerbitkan Perpu. Intinya Perpu tersebut adalah memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengangkat anggota pimpinan KPK sementara, anggota sementara pimpinan KPK tanpa melalui proses seleksi karena situasi yang emergensi. Jadi tadi seperti dikatakan Bapak Presiden, 2 anggota KPK akan diterbitkan kepres pemberhentian sementaranya, kemudian juga diterbitkan Perpu tentang kewenangan Presiden untuk mengangkat anggota sementara pimpinan KPK.